Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Saya yakin banyak daripada kita pernah lihat satu judul film yaitu Mission Impossible. Kalau di film itu biasanya ada para spies atau detektif gitu ya, atau orang-orang hebat yang menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan dan yang lain-lain. Tetapi seringkali kita lupa bahwa menjadi anak Tuhan itu ada satu misi yang sangat besar yang hari-hari ini kita kira adalah sesuatu yang nggak mungkin atau mustahil atau impossible. Makanya pemirsa sekalian, hari ini Good News Program menampilkan satu episode yang sangat penting sekali dengan judul yaitu Mission Impossible. Menampilkan tadi ada seorang misionaris, seorang sahabat baik yaitu Bapak Sentaleo, dan kemudian beliau ada di Nias. Sekarang kami akan tampilkan ada seorang yang menjadi bagian daripada Anugerah Ministries, seorang misionaris juga yang sudah beberapa tahun kami utus sampai ke Sulawesi Tengah, dan saat ini beliau ada di suatu tempat bernama Batu Rube, menampilkan Pak Slamet Siombing. Alright. Shalom Pak Slamet. Shalom Pak Daniel, Ibu Debbie. Apa kabar? Baik, luar biasa Pak. Ya, puji Tuhan. Gimana kondisi Batu Rube saat ini? Ya, kondisi Batu Rube secara keseluruhannya dari dampak COVID-19 ini tidak terlampau mempengaruhi ya. Karena masih sekarang ini dinyatakan zona hijau. Jadi bisa kemana saja, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. I see, oke. Bagaimana dengan sekolah anak-anak di sana? Berarti mereka bisa sekolah langsung tatap muka gitu? Kalau menurut peraturan dari pemerintah pendidikan, itu anak-anak sekolahnya boleh online, boleh juga sekolah di rumah masing-masing dengan gurunya datang. Tetapi karena kita daerah pedalaman, istilahnya 3T, terdalam, terluar. Jadi saya sebagai kepala sekolah menganjurkan agar anak-anak itu tetap belajar di sekolah. Dan saya berpikir agar mereka tidak tidak lari ke hutan ataupun mereka menikah. Alright. Oke. Ya. Jadi Pak Slamet ini mengepalai dua tempat nih ya. Ada Batu Rube dengan Rumah Belajar Anugerah, dan ada Wetuwu dengan Pondok Kasih Anugerah dan SD Anugerah. Ya. Nah, Pak Slamet bisa ceritakan juga keadaan di Wetuwu bagaimana? Ya, keadaan di Wetuwu sampai sekarang berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah dari PAUD sampai SD tetap berjalan dengan baik. Tetapi kita melihat bahwa COVID-19 itu menghalangi semua pekerjaan pelayanan yang kita lakukan di sana. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan begitu baik memperhatikan kami keseluruhannya yang ada di Wetuwu maupun di Batu Rube, sehingga bisa berjalan dengan baik lah untuk saat ini. Ya. Ya, Pak Slamet boleh dikasih tahu nggak di Wetuwu sekarang ada berapa jumlah murid kita, dan di Batu Rube juga berapa orang? Ya, kalau di Wetuwu kita mempunyai murid sekitar 35 orang kurang lebih. Kalau yang ada di Batu Rube ini ada 10 orang. Oke, Pak Senta kembali bersama dengan Pak Senta lagi berbicara tentang ketahanan pangan nih. Nah, Pak Senta bisa kasih dorongan enggak juga kepada para misionaris ini? Di sini juga ada Pak Slamet yang saat ini baru saja mengikuti jejak daripada teman-teman yang lebih senior untuk mereka mulai bercocok tanam nih. Pak Senta silakan. Ketahanan pangan ini memang ketika kita melihat ke sekeliling kita nggak ada jawaban, maka kembali lagi ke kaki pada tanah ya. Tanahlah yang akan memberi kita makan. Apa yang tumbuh dari tanah ini. Ketika kita memelihara bumi, ya, ketika kita bercocok tanam memelihara bumi, maka kita memelihara kehidupan. Saya percaya ini saatnya para hamba Tuhan, para misionaris bukan menjadi petani, tetapi mengolah bumi. Saya punya satu cerita yang menarik adalah begini. Ini kalau lihat di belakang saya ada sawah, lewat dari pagar ini ada sawah orang. Ketika kami bertanam, kami sama sekali tidak punya ilmu cocok tanam yang mumpuni begitu ya, cuma coba-coba aja. Tapi hasil pertanian kami jauh lebih baik daripada hasil dari petani-petani yang sudah menanam bergenerasi begitu ya. Wow. Hujannya sama, tanahnya sama, airnya, kondisinya semua sama ya, cuacanya juga sama. Apa yang membedakan? Akhirnya ketika saya merenung dan Tuhan memberikan satu inspirasi buat saya, bahwa ketika hati kamu benar, maka
tanah yang merupakan gambaran hati di dalam firman Tuhan juga mengikuti, berproses menjadi baik. Oke. Jadi saya percaya yang paling cocok untuk mengolah tanah adalah para misionaris, para hamba Tuhan. Karena punya hati yang luar biasa, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat, tanah akan mengikuti. Seburuk apapun tanah, ketika hati kita benar dan kita mengolah tanah, maka tanah akan mengikuti dan akan menumbuhkan hasil yang berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Amin. Jangan jadi takut atau saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa. Mulailah dengan hati. Ketika kita punya hati, kita mau mengolah tanah dengan tujuan supaya kita bisa survive, bisa punya ketahanan pangan yang baik. Kita justru dengan ini kita menjadi kesaksian. Yes. Ya, orang-orang akan datang melihat kita, apa yang rahasiamu apa? Sampai akhirnya keliling kami beli bibit dari kami. Wow. Dan pastinya saya keliling ke tetangga-tetangga, padinya jadi bagus semua. Dan mereka berkata berkat bibit dari Bapak, akhirnya kami dipercaya menjadi pusat penangkaran bibit unggul. Mantap. Kami baik, tanah Ya. kami baik, bibitnya juga baik. Akhirnya kami memberkati tetangga-tetangga kami, memberkati petani-petani sampai ke beberapa pelosok Pulau Nias ini mereka beli bibit kami. Dalam Ya. setahun, Pak Senta, Dari hati, dalam setahun itu bisa panen berapa kali, Pak? Per hektar, Pak, per hektar. per hektar kita pernah ukur itu sekitar 6 ton ya. Memang untuk ukuran Nias sudah luar biasa karena menurut data BPS yang mengukur datang ke kami, mereka berkata bahwa kalau di sekeliling ini kondisi Nias ini rata-rata 2 ton per hektar, maksimal 3 ton per hektar. 6 ton beras ya per hektar ya? Ya, kami artinya bisa 2 kali lipat, sekitar 2 kali lipat dari hasil yang ada. Wow. Memang kalau kita di Jawa masih bisa ada yang sampai 9 sampai 10 ton per hektar. Tentunya beda karena di sini ini sawah tada hujan. Kami masih tada hujan. I see. Hanya 2 kali tanam per I see. tahun. Kepada Pak Slamet nih sekarang, Pak Slamet bisa cerita nggak bahwa kondisi kalian sekarang di sini kan baru ini ya, baru kira-kira 1 bulan 2 bulan ini bercocok tanam ya. Bisa cerita nggak tentang pada waktu kalian baru mulai untuk bercocok tanam gitu? Ya, jadi berawal dari satu perjuangan, satu pemikiran yang panjang untuk bisa saya memutuskan apa yang harus saya perbuat buat anak-anak, buat jemaat yang ada di pedalaman suku Wana. Karena 2 pilihan, maju atau mundur. Tetapi kalau saya memilih mundur, saya berpikir suatu penyesalan dan satu dosa yang saya lakukan ketika saya meninggalkan jemaat yang Tuhan sudah percayakan, anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, karena terkendala dari dana. Nah, tetapi ada satu firman Tuhan yang datang kepada saya, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, berbunyi begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahaya memberi daripada menerima. Wow. Jadi Paulus sudah memberikan satu contoh kalau dia adalah seorang pekerja tenda. Dia menghidupkan dirinya, dia membangun pelayanan lewat pekerjaan dia, bahkan dia bisa memberkati banyak orang. Yes. Demikian satu inspirasi yang diberikan Roh Kudus kepada saya. Dan ketika saya berdoa dan banyak orang yang saya hubungi untuk bisa membantu pelayanan ini, tetapi mungkin saya maklum juga karena COVID-19 ini mereka mengatakan mereka belum bisa. Akhirnya saya berjalan-jalan pada waktu itu ingin memancing, tetapi Tuhan tunjukkan satu lahan yang tidur, yang dimana lahan sawah itu punya teman saya, sehingga saya katakan boleh nggak saya olah sawah ini. Nah, dia berpikir saya bercanda karena dia tahu bahwa saya kepala sekolah dan teman saya juga kepala sekolah, dan dia bilang bahwa kalau Pak Slamet serius, saya akan berikan, saya akan ajari, bahkan saya akan memberikan bibitnya kepada Pak Slamet. Nah, sehingga seperti Pak Senta bilang, buta sama sekali. Tetapi beliau ajarin saya, mulai dari pembibitannya, dari penanamannya, sampai perairannya, bahkan sampai pematangnya, dia ajarin. Padahal dia bukan seorang anak Tuhan. Tetapi di sini saya letak
saya lihat Tuhan campur tangan dengan apa yang kita mau buat. Tuhan berkata jangan menyerah, berjuang. Yes. Sehingga satu perjuangan inilah yang saya mau lakukan. Sudah kurang lebih 15 hari kami menanam padi dan anak-anak semuanya senang dan mereka belajar, dan mungkin saya bertanya kepada mereka, mereka lah pertama kali orang Wana yang menanam padi sawah. Oh. Wow. Mereka menanam padi di hutan dan mereka senang sekali, sehingga ini menjadi satu pembelajaran bagi saya maupun bagi anak-anak yang Ya. tinggal yang ada di sini. Ya. Puji Tuhan. Pak Slamet, padahal orang tua mereka itu juga bertani ya di pedalaman di Wetuwu sana, tapi apa yang ditanam? Ya, mereka rata-rata dari suku pedalaman suku Wana ini, mereka itu bercocok tanam padi, jagung, dan itu hanya bertahan bisa cuma 3 bulan. Selebihnya mereka makan ubi. Nah, jadi pertanian mereka tuh pertanian nomaden, berpindah-pindah. Bisa cerita nggak kegiatan sehari-hari kalian sekarang di sana seperti apa? Mereka jam 10 masuk sekolah, yang SMP maupun SD, tapi seminggu hanya 3 kali. Tetapi yang SMA mereka online, sehingga pagi-pagi saya bisa ngajak mereka ke sawah, yang SMA-nya. Selesai itu mereka bisa ngerjakan sekolah mereka dari pondok yang kami buat yang di tengah sawah. Wow. Karena sistem time belajarnya. Jadi tidak menghalangi mereka tetap sekolah dan tetap juga belajar untuk menanam padi. Kami kapan Rencana panennya? Ya, kalau menurut perhitungannya itu di bulan 12, di minggu Oke. pertama. Ya. Nah, jadi di sini langka sekali pupuk, hanya bermodalkan bisa dikatakan doa ya. Jadi harapan kami sih, karena kalaupun mendatangkan pupuk itu sangat mahal sekali, harus pergi ke kabupaten seperti Kota Luwuk, dan kita tidak punya kos untuk membeli pupuk, sehingga kami manfaatkan seperti misalnya pupuk-pupuk kandang ataupun pupuk-pupuk yang lain yang cairan yang bisa disemprotkan, sehingga hasilnya bisa lebih baik lah. Oke. Ya. Ya, kita mau belajar dulu dari Pak Senta nih ya. Pak Senta, Pak Slamet itu punya satu kendala bahwa di daerahnya dia itu susah sekali untuk mendapatkan pupuk, dan kalaupun ada harganya mahal. Pak Senta tentu punya pengalaman bagaimana untuk bisa mengelola pupuk. Silakan Pak. Iya, tentunya kalau kita bicara pupuk, memang yang ideal adalah pupuk organik, bukan pupuk kimia. Yang tadi mungkin Pak Slamet katakan ini datangkan dari tempatnya, ini secara jangka panjang akan merusak tanah ya, tanah jadi keras dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini kesempatan. Ya, kami sendiri udah 2 tahun ini berjuang, kami beli mesin, pertama mesin sederhana aja, mesin pencacah. Ya, pencacah untuk segala rumput-rumput liar, untuk segala yang tidak terpakai dari dapur kita, yang sisa-sisa sayuran dan lain sebagainya itu bisa diolah dengan drum, dengan pencacahan hanya dengan bakteri pengurai aja. Nanti ini akan jadi kompos dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya, bisa kurang 3 minggu sampai 1,5 bulan itu jadi pupuk organik, dan pupuk ini akan terbaik dipakai untuk baik sawah maupun segala jenis sayuran. Jadi sisa-sisa rumput, sisa-sisa sayuran, ataupun mungkin kulit buah-buahan dicacah lalu disimpan gitu ya Pak? Dicacah, nanti dikasih bakteri pengurai ya. Kalau Bakteri yang umumnya pengurai. ya, bakteri-bakteri Oke. khusus ini ketika diurai nanti secara berkala kita balik-balik nanti akan jadi ya. Oke. Akan terurai menjadi tanah begitu ya. Oke. Dan Dan itu itu perlu waktunya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya? Sampai dia menjadi pupuk, Ya, sampai sudah tergantung dikompos. tergantung daripada banyaknya bakteri pengurainya, seringnya kita membalik-balik tanah, membalik-balik bahan ini, dan itu akan terurai sendiri. Poin berikutnya nih, kita bisa berbicara tentang amanat agung. Bahwa amanat agung tetap harus
lakukan. Nah Pak Senta bisa ceritakan nggak nih untuk kita semua bisa belajar tentang amanat agung di musim COVID sekarang ini. Silakan Pak. Di dalam Lukas 4 dikatakan roh Tuhan mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan selanjutnya. Sebenarnya ini misi dari Tuhan Yesus. Tuhan menggenapi misi yang tertulis dari Yesaya 61. Bahwa pekerjaan baik kerajaan Allah atau Injil kabar baik kerajaan Allah itu bukan berbicara misi dalam arti kata hanya merintis ibadah dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hidup kita itu jadi kesaksian sehingga hidup kita ini bisa melahirkan, mencetak murid-murid Kristus. Itu bicara kualitas, bicara buah-buah. Bukankah Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan biarlah buah itu tetap. Dan saya percaya buah sebagai seorang misionaris adalah misionaris yang lain. Buah seorang murid Tuhan adalah murid Tuhan yang lain. Wow. Jadi dalam masa COVID ini, justru ini kesempatan terbuka lebar. Kalau kita bicara bangun gedung, buat apa? Karena mungkin donasi juga kurang, atau nggak ada. Kemudian gedung kalau udah dibuat, orang nggak bisa ibadah di dalam. Ya. Tapi kalau kita bicara bahwa kita bermisi keluar melakukan pekerjaan baik, memberitakan kabar baik buat orang miskin, kepada orang sengsara, kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, maka itu akan sangat terbuka. Justru inilah saat-saatnya kita lakukan. Saya percaya amanat misi ini sedang Tuhan murnikan kembali kepada visi kerajaan Allah, bahwa yang kita bangun adalah kesaksian kerajaan Allah, di mana Yesus ditinggikan menjadi raja atas segalanya, raja penguasa tunggal dalam hidup kita, sehingga segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, ketika kita rajin melakukan perbuatan baik, kita menabur, kita menolong mereka, dan mereka melihat, oh kok Bapak bisa diberkati, kok Bapak punya semuanya ini, walaupun Bapak tidak dapat dukungan yang berlimpah dari luar, tapi dari tanah ini menjadi kesaksian, maka mereka akan dengar, mereka akan belajar, mereka akan datang, mereka akan bersedia untuk diajar, ditolong. Dan itulah proses pemuritan. Bukankah Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ini saat-saatnya ketika mereka tertarik, mereka belajar, dan mereka jadi murid Kristus yang sesungguhnya. Luar biasa. Yes. Dahsyat. Agung seperti itu. Ya, terima kasih Pak Senta. Ya. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab nih ya, praise report yang akan saya bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, doa kami yang sudah lama didoakan akhirnya dijawab oleh Tuhan. Akhirnya setelah berbulan-bulan kami menunggak bayar cicilan rumah karena tidak ada pemasukan. Sekarang kami sudah bisa membayarnya mulai bulan ini karena usaha suami saya akhirnya mulai berjalan dengan lancar. Tuhanku dahsyat, puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda, juga melalui email ke doa@anugerah.net. Kami semua percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Kalau ada lulusan sekolah Alkitab menyaksikan episode ini, kenapa Anda masih berkata bahwa saya tidak mau diutus ke daerah?